Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala TK Pertiwi 9 beserta teman-temanku paguyuban TK Pertiwi sekecamatan Genuk yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan untuk bisa memenuhi undangan dari Ibu Umi Astuti untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Temanku yang saya cintai, untuk mempersingkat waktu, acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah TK Pertiwi 9, yang keempat pemaparan atau penyampaian materi dari Ibu Umi Astuti SPD RPD selaku CPG Angkatan yang ke-11, dan yang kelima tanya jawab, yang keenam lain-lain dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan umum kita. Al-Hadiyah wa nikmah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, semoga dengan bacaan umum kita tadi acara demi acara dapat berjalan sesuai yang kita harapkan. Ibu-ibu, teman-teman yang kami hormati, selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita Ibu Nur Aini. Kepadanya dipersilakan. Ini dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TK Pertiwi 9. Kepada yang terhormat Ibu Susana SPD kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan paguyuban Pertiwi Kecamatan ini. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menghadiri undangan dari Ibu Umi Astuti, yaitu dalam rangka TGP Angkatan 11 Guru Penggerak. Tidak lupa pula kita tekan selawat serta salam kagem junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang di sini mendapat syafaatnya di dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan syukur alhamdulillah panjenengan bisa hadir di sini, dan mungkin ini adalah bentuk partisipasi jenengan terhadap Bu Umi sebagai guru penggerak di TK Pertiwi 9. Semoga dengan amal jenengan untuk datang ke sini, besok di kemudian Bu Umi dapat berjalan lancar, sukses, dan mendapat yang terbaik untuk kita semua. Amin. Dan yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila mengganggu waktu jenengan yang hari ini meluangkan waktunya bisa hadir di sini. Semoga yang di sini semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Saya tidak bisa berpanjang lebar karena waktunya sudah siang Ibu, dan mungkin Umi akan menyampaikan materi yaitu tentang diseminasi budaya positif. Semoga acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susana SPD yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara yang keempat, yaitu pemaparan dari Ibu Umi Astuti SPD MPD selaku CPG Angkatan 11 yang pada kesempatan kali ini akan berdiskusi bersama menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Kepada yang terhormat Ibu Umi Astuti SPD MPD, waktu kami persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara siang hari ini. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Sebelum saya memaparkan presentasi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi wawasan panjenengan dan bisa diimplementasikan di sekolah impian ibu-ibu semuanya. Itu ya. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif, yaitu oleh saya sendiri, Umi Astuti SPD MPD, yaitu CGP Angkatan 11. Di sini kita sharing ya Bu ya, bukan siapa yang tahu atau siapa yang lebih pintar, tapi kita sama-sama belajar. Kira-kira tadi saya itu melihat diseminasi itu apa toh?
Diseminasi itu paparan Bu atau sharing tentang budaya positif. Mungkin budaya positif sudah ibu-ibu lakukan di sekolah ya Bu. Kira-kira budaya positif yang sudah ibu-ibu lakukan di sekolah apa itu? Budaya positif apa? Datang tepat waktu, mungkin budaya 5S, senyum, salam, sapa, apa lagi Bu? Yang sudah diterapkan di sekolah panjenengan. Menjaga kebersihan itu namanya budaya positif itu. Selanjutnya positive mindset. Positive mindset itu adalah pikiran yang positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Saya yakin budaya positif ini sudah diterapkan di sekolah panjenengan. Cuma mungkin namanya saja yang berbeda atau prosedurnya mungkin ada yang kurang tepat. Nanti kita bahas sama-sama untuk budaya positif yang benar itu seperti apa. Bu, selanjutnya konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, sebelum kita menciptakan budaya positif, itu ada 6 Bu yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, yang keenam segitiga restitusi. Yang ini nanti akan kita bahas bersama dan kita belajar bersama-sama, sharing bersama-sama. Nah, kira-kira dari keenam ini tadi, kira-kira apa ya Bu yang paling menarik bagi Bapak Ibu? Bagi Ibu-Ibu, kira-kira dari nomor 1 sampai 6 itu yang paling menarik dari Ibu-Ibu apa ini? Keyakinan kelas, disiplin positif, apalagi Bu? Oke, keyakinan kelas, disiplin positif. Nanti kita akan kupas bersama-sama. Untuk selanjutnya, ini saya punya permainan Bu. Permainan itu adalah cobalah buka. Cobalah buka. Ini diberatkan ibu-ibu itu punya suatu benda yang berharga. Ibu-ibu genggam sekuat tenaga. Bagaimana caranya agar tidak bisa terbuka? Nah, nanti tugasnya teman yang sebelahnya ini untuk merayu Anda biar tangan Anda itu membuka apa yang Anda genggam. Kira-kira paham Bu? Nah, temannya ini boleh nanti mengintimidasi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Jadi tugasnya yang di samping ini nanti tugasnya adalah merayu. Bagaimana Anda itu mau membuka tangan genggaman Anda. Paham Bu? Coba mari kita lakukan. Kira-kira Anda mau menggenggam apa kira-kira? Coba yuk kita lakukan sama-sama. Tugas sebelahnya merayu Bu. Merayu Anda untuk membukanya.
Kira-kira, pertanyaan saya Bu, kira-kira kalau ada suatu benda yang sangat berharga yang Anda genggam, kira-kira kalau Anda dibujuk Bu, dikasih uang, dirayu, kira-kira Anda mau membuka atau tidak? Kenapa kok tidak Bu? Barang berharga. Nah, karena ada barang berharga yang harus kita jaga. Jadi Anda tidak akan terbujuk dengan teman-temannya kan Bu? Terbujuk apa tidak? Bisa juga terbujuk, bisa juga tidak. Nah, ini nanti yang akan saya arahkan kontrol diri. Jadi budaya positif itu bisa dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, kalau kita menggenggam sesuatu benda yang bermanfaat, otomatis itu kontrol dari diri atau dari orang lain? Kontrol dari diri sendiri, bukan karena dari orang lain. Tapi kalau Anda membuka tangan, Anda dirayu dengan rayuan, dikasih uang temannya dan Anda membuka, berarti Anda membuka tangan Anda berdasarkan rayuan dari orang lain. Begitu Ibu. Terus selanjutnya yaitu, nah di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol. Ilistri guru mengontrol murid. Benar apa betul apa salah Bu? Guru mengontrol murid. Nah betul salah. Harusnya murid itu bisa mengontrol dirinya seperti kita menggenggam tangan kita tadi. Jadi guru tidak mengontrol murid, tapi murid bisa mengontrol dirinya sendiri. Ketika anak-anak dikasih peraturan-peraturan kelas atau keyakinan kelas bahwa anak-anak habis mainan dikembalikan. Berarti kalau kayak gitu, berarti anak-anak kalau punya kontrol diri pasti akan mengembalikan sendiri. Tapi karena kalau takut sama bu guru, nah berarti itu kontrolnya dari orang lain. Paham Bu? Ada pertanyaan sampai sini? Yang kedua, ilustri bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua ya Bu, penguatan positif tidak semua bermanfaat. Yang ketiga, ilustri bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira kalau Anda mendapat kritik atau jenengan melakukan kesalahan tapi malah disalah-salahkan, kira-kira itu dapat menguatkan karakter apa enggak Bu? Tidak, malah membuat down, emosi. Nah, jadi kalau kita anak sudah melakukan kesalahan jangan disalahkan. Jadi kita kasih motivasi. Terus yang keempat, ilustri bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Kira-kira orang dewasa ini punya hak gak Bu untuk memasak anak? Bahwa harus ini itu nggak punya hak ya Bu ya. Kita hanya mengarahkan saja. Selanjutnya Bu. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini yang di sebelah kiri Bu, itu dari rangsangan orang lain. Tapi kalau teori kontrol itu dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Jadi stimulus respon yang dari orang lain itu realita kebutuhan kita sama. Itu stimulus respon dari orang lain Bu. Nah, ya Bu, yang sebelah kanan realitas kebutuhan kita sama. Itu stimulus respon dari orang lain. Tapi kalau kontrol dari kita sendiri yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua apa Bu? Semua orang melihat hal yang sama.
Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Kalau kita melakukan kesalahan pasti itu ada alasannya. Enggak mungkin tidak. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya anak yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hanya anak yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri, Bu. Penguasaan ada pada saat rujukan gagal. Padahal kolaborasi dari konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Sekarang tuh menang kalah nggak ada, Bu. Yang ada itu tidak ada kalah, tidak ada menang, tidak ada salah, tidak ada benar. Semuanya benar, semuanya menang. Selanjutnya, nah ini disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi melakukan disiplin positif itu berdasarkan diri kita sendiri, bukan karena hukuman, sogokan maupun ancaman. Sampai sini paham, Bu? Saya lanjutkan ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu pada umumnya, Bu, ya. Ternyata sudah ada pada profil Pancasila, ya. Yang pertama apa, Bu? Iman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Budaya-budaya positif ternyata sudah ada di profil Pancasila yang sudah kita terapkan ke sekolah. Ini, Bu, motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu kalau melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Gitu, betul? Nah, ini di sini ada 3, Bu. Yang pertama, karena apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Sekarang saya mau tanya jujur saja ya, Bu. Kira-kira jenengan itu biasanya kalau melakukan sesuatu karena yang 1, 2, atau 3, Bu? Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, tergantung situasi dan kondisi. Biasanya kita orang dewasa itu pasti biasanya pilihnya 1 sama 2, Bu. Nomor 3 jarang ya, Bu. Biasanya 1, nomor 2. Karena apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita datang tepat waktu biar bisa absen, tunjangannya keluar lancar. Bukan karena diri kita sendiri, tapi karena ada sesuatu. Ya, betul-betul apa betul nggak, Bu? Ya. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya contoh ini, Bu. Kita jalan-jalan santai pada 17 Agustus. Nah, kira-kira ibu-ibu mengikuti jalan santai tujuannya apa, Bu? Nah, mendapat hadiah, penghargaan, bukan karena ingin sehat. Nah, itulah karena mendapatkan imbalan dan penghargaan. Aku tak jalan sehat biar dapat door prize sepeda, biar dapat door prize kulkas 2 pintu 2 jendela, biar dapat apa lagi, Bu? Nah, yang sering kita lihat itu 1 sama 2 ya, Bu. Kalau nomor 3 itu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan itu
melihat situasi dan kondisi. Harusnya nomor 3 Bu, tapi karena kita manusia pasti 1 dan 2. Selanjutnya, nah, bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan restitusi itu merupakan suatu pilihan. Nek hukuman Bu, anak yang datang terlambat, kamu jam segini baru datang terlambat, silahkan kamu pulang atau silahkan lari lapangan 10 kali. Itu yang namanya hukuman. Alhamdulillah Bu. Oh, zaman SMA alhamdulillah kalau suruh pulang ya. Hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Misal anak-anak mau menaruh sepatu, keyakinan kelas menaruh sepatu di tempatnya. Anak-anak tidak menaruh sepatu di tempatnya dan Anda membuang sepatu di sampah. Nah, itu konsekuensi itu sudah ada kesepakatan, tapi guru membuat kesepakatan sendiri. Padahal kesepakatannya apa Bu? Menaruh sepatu di tempatnya. Harusnya kesepakatan kelas seperti itu, tapi karena Bu Guru memberi konsekuensi sendiri, akhirnya sepatu yang tadi tidak ditaruh di tempatnya dibuang di tempat sampah. Itu namanya konsekuensi. Karena kamu tidak menaruh sepatu di tempatnya, maka Bu Guru buang sampah sepatunya. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi itu sebuah pilihan Bu. Jadi kita itu kalau ada masalah, kita itu mengarahkan anak untuk memberi solusi, bukan menghakimi. Seperti itu. Nanti bisa dibaca secara sekilas. Ini sudah saya petakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti bisa dibaca secara sekilas ya Bu. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sudah saya jelaskan Ibu. Kalau hukuman itu tidak terancam, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi ini hanya satu arah Bu, tidak mau menerima alasan apapun. Pokoknya kalau kamu telat ya sudah, berarti kamu harus lari ke lapangan. Nah, itu namanya hukuman. Hanya apa Bu? Bersifat satu arah. Nah, kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru. Tadi sudah saya contohkan tadi yang meletakkan sepatu tidak pada tempatnya. Nah, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tadi yang punya masalah itu kita tanya dulu Bu. Nah, kenapa kamu melakukan kesalahan Nak? Kenapa kamu lakukan itu? Nah, seperti itu. Jadi setelah kita tanya alasannya kenapa, kita beri solusi, kita beri arahan biar anak itu mencari solusinya sendiri Bu. Kita hanya mengarahkan saja. Seperti itu. Ini ada konsekuensi dan hukuman Bu. Ini saya ada pertanyaan, nanti kita jawab bersama-sama ya Bu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba kita baca sama-sama ya Bu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira konsekuensi atau hukuman Bu? Konsekuensi. Nah, karena kita sudah punya kesepakatan kelas tadi Bu. Nah, karena sudah punya kesepakatan kelas, maka kamu harus menulis saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali di buku tulis. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan berdua karena terlambat di sekolah, hukuman. Bentar. Bersihkan coretan yang di meja tulis, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker,
hukuman. Berdiri di depan sambil mengangkat kaki. 1 karena tidak menjawab pertanyaan, hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Oke, hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi, karena sudah ada kesempatan kalau kamu PJOK berarti harus tepat waktu. Ketika kamu terlambat berarti harus keliling lapangan. Keliling lapangan, itu termasuk konsekuensi. Paham Bu antara konsekuensi dan hubungan hukuman? Hukuman. Ya, konsekuensi itu. Nah, kalau hukuman itu satu arah. Nah, kalau konsekuensi 2 arah. Sudah ada persamaan 2 arah, tapi guru itu membuat konsekuensi sendiri. Nah, ya. Selanjutnya, didukung oleh penghargaan, Bu. Kira-kira penghargaan itu bisa menghukum anak-anak apa enggak, Bu? Bisa. Nah, penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek bagus, tapi kalau jangka panjang itu tidak efektif. Contohnya apa, Bu? Kalau ada anak yang melakukan sesuatu, kita beri hadiah. Apa kita tiap hari memberi hadiah kepada anak? Kan enggak. Iya kan, Bu? Berarti kalau harga jangka pendek enggak apa-apa, Bu. Tapi kalau jangka panjang itu tidak efektif. Nah, penghargaan tidak efektif. Terus penghargaan merusak hubungan. Contohnya ada anak pas lomba 17 Agustusan, ada nanti. Jika ada anak yang tidak mendapat hadiah ternangis, Bu, ada nggak di sekolah panjang? Nah, itu masuk penghargaan yang merusak hubungan. Akhirnya anak tadi nangis karena tidak dapat hadiah. Seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini kalau tidak kita lakukan, malas gak ada hadiahnya. Nah, seperti itu. Penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum ini contohnya gini, Bu. Ada juara 1 kita beri hadiah, juara 2-nya kita tidak beri hadiah. Padahal juara 2-nya ini harusnya dikasih penghargaan, kan enggak, Bu? Dikasih penghargaan ya, karena kita tidak mengasih penghargaan, akhirnya penghargaan menghukum menjadi tidak adil bagi juara 2-nya tadi. Motivasi dari dalam diri inklusif. Ini yang saya tanyakan, Bu. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas, Bu? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau dulu peraturan kelas ya, Bu. Kalau sekarang beda lagi. Sekarang itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Nanti akan kita kupas bersama-sama. Apa itu keyakinan kelas dan peraturan kelas? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Saya tanya, Bu, ini ada 2 pertanyaan. Kira-kira kalau jenengan itu membawa helm, itu karena keyakinan pada diri Anda atau karena hukuman? Peraturan. Nah, kalau Anda memakai helm karena takut ditangkap polisi, itu berarti sebuah perat atau hukuman. Tapi kalau Anda memakai helm dengan tujuan menjaga keselamatan, itu termasuk keyakinan. Biar selamat. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi waktu kita mengendarai. Nah, kira-kira Ibu kalau memakai helm ini karena keyakinan atau karena hukuman, Bu?
ya biasanya ya. Yang nomor 2 Bu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira ini keyakinan atau peraturan? Aturan, keyakinan. Aku masker kan doping kalau ono covid gitu. Awalnya peraturan terus menjadi keyakinan ya Bu. Keyakinan. Harusnya keyakinan Bu, kalau Anda memakai masker biar tidak terkena penyakit. Bukan karena peraturan ya Bu, tapi karena memakai masker karena apa Bu? Biar tidak kena penyakit ibu-ibu, atau waktu itu corona ya Bu. Alhamdulillah corona sudah berlalu. Nah ini Bu, tadi yang kita bahas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Nah, kalau keyakinan kelas, nanti kita bahas ya Bu. Sebentar, saya satunya. Nah, ini kalau keyakinan kelas itu kita membuat kesepakatan dengan murid di kelas. Jadi bukan guru yang memberi aturan, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu, tapi kita membuat kesepakatan bersama murid di dalam kelas. Yang pertama Bu, mempersilahkan warga sekolah siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nah, jadi nanti anak-anak dikasih kertas untuk membuat kesepakatan atau disuruh menulis kesepakatannya apa saja. Terus mencatat semua masukan. Nah, gini, kalau anak PAUD karena belum bisa menulis, bisa dengan gambar. Misal nih gambarnya nih membuang sampah pada tempatnya, nanti mau dicatat di mana? Nah seperti itu Bu. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat bersama murid, bersama-sama, ya, bersama antara guru dan murid. Kira-kira sampai di sini dipahami nggak Bu? Pahami. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Kira-kira apa Bu? Masuknya gimana? Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misal, tidak boleh terlambat, itu kalimat negatif. Kalimat positifnya apa Bu? Datang tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jangan melihat ke belakang Bu, kita melihat ke depan. Ibu ini kita melihat ke depan. Nah, masa lalu biarlah berlalu. Nah, yang sudah kita ketahui mari kita rubah bersama-sama. Ya, kalau kita membuat peraturan jangan kalimat negatif, tapi kalimat positif. Ya. Kalimat positif. Contohnya kalimat negatif apa lagi Bu? Dilarang lari-lari di kelas ya. Jalan pelan-pelan. Nah itu kalimat positifnya. Dilarang berteriak, kalimat positifnya apa Bu? Bicara pelan-pelan. Paham Bu? Paham. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat negatif, harus menggunakan kalimat positif. Tinjau kembali surat pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas. Nah, tadi yang sudah disepakati, yang sudah ditulis anak, kita kumpulkan mana yang tentang disiplin, mana tentang perilaku, mana tentang kebersihan. Kita pilah-pilah lagi. Tinjau ulang keyakinan yang sudah tersusun. Nah,
Jadi keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak Bu, cukup 3 atau 7 keyakinan, ya, nggak usah banyak-banyak, ya. Terus meninjau dan menyetujui dengan menandatangani. Tadi kan kita sudah sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi anak-anak disuruh menandatangani Bu. Kalau anak PAUD belum bisa tanda tangan, pakai cap jempol. Nah, coret tok. Nah, pokoknya semampunya anak-anak tanda tangan coret tok ya Kak Koko Bu. Nah, karena itu tanda tangan anak, enggak apa-apa. Ya. Pintar, benar, betul. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, kalau menempel keyakinan kelas itu yang kelihatan sama anak, Bu. Jangan di belakang pintu, harusnya di depan atau di samping yang terlihat oleh anak. Oke Bu, saya lanjutkan. Nah, 5 posisi kontrol guru. Sekarang saya mau tanya Bu, kira-kira kalau Anda sebagai guru, nah ini nanti jawabannya disimpan dulu ya Bu. Disimpan. Nah, kira-kira Anda itu mau menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, atau menjadi teman, pemantau, atau menjadi manajer? Monggo ibu-ibu nulis di kertas yang sudah saya bagikan. Nanti nggak usah dikasihkan ke saya Bu, nanti disimpan berdasarkan pendapat panjenengan semua. Kira-kira kalau Anda jadi guru itu mau jadi guru yang seperti apa ketika anak melakukan kesalahan? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Satu aja Bu. Satu aja. Simpan sendiri. Udah Bu, nggak usah contek-contekan Bu. Menurut hati nurani ibu-ibu semua. Sudah kita simpan, kita balik. Nah, kita simpan, kita balik biar temannya tidak membacanya. Nah, ini 5 posisi kontrol yang ada pada guru ketika anak melakukan kesalahan. Nah, ini saya punya contoh video posisi kontrol guru. Saya ada 5 video anak. Nah, ini video yang pertama yaitu dia guru adalah sebagai penghukum. Kita Nalan, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab ya? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. ini tadi yang penghukum ya Bu ya. Jadi ini guru ini tidak mau mengetahui alasan murid ini terlambat. Jadi hanya satu arah. Untuk selanjutnya ya Bu, saya tadi yang penghukum. Yang kedua ini pembuat merasa bersalah. Kita dengarkan Bu.
Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu capek. Maaf Bu. Maaf. Sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini tadi apa Bu? Sudah salah tapi disalah-salahkan, ya. Kamu tuh telat terus, nanti saya dimarahin kepala sekolah. Nah, saya nanti bisa jantungan, sudah telat, sudah takut, masih disalah-salahkan. Itu tadi apa Bu? Merasa bersalah. Untuk video selanjutnya Bu, ini sebagai teman Bu, kita lihat sebagai teman. Ini sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. ya sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya nggak bangun tadi. Jadi biar saya tetap kejar Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sengaja. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sama di sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi apa Bu? Nah, kayaknya kalau kita mengajar itu lebih ke teman ya Bu biasanya ya. Nah, kenapa kamu nak gitu? Nah, seperti yang ditayangkan tadi. Jadi lebih ke teman itu ngomong dari hati ke hati. Nah, posisi teman. Untuk posisi selanjutnya ya Bu. Sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu tadi yang pemantau Bu. Sekarang kita lihat yang posisi manajer seperti apa. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu.
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai saat kapan nih Naren? Setelah akan saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setelah untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Kira-kira setelah melihat 5 posisi kontrol video tadi, Ibu mau mengganti apa tidak? Tetap ada penilaiannya. Kira-kira yang paling pas yang kita terapkan itu apa Bu? Posisi kontrol apa Bu? Saya pemantau. Mantau, oke. Teman. Sebagai apa? Teman. Oke, teman. Oke, kemudian sebagai apa? Teman, oke. Nah, kita lihat ya Bu, posisi kontrol tadi sudah kita nah ini tadi kan sebagai penghukum kita lihat ya, tapi banyak yang jadi teman ya Bu. Coba nanti kita lihat sama-sama, kita belajar sama-sama. Nah, penghukum tadi gak ada yang penghukum ya Bu, hanya sebagai teman pemantau ya. Ini penghukum. Penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, atau hukuman fisik atau secara verbal. Tadi contohnya sudah ada ya Bu. Nah, dampak penghukum ini dampaknya apa Bu? Anak menjadi pendendam. Iya nggak Bu? Menjadi pendendam nggak Bu? Saya itu punya pengalaman Bu. Dulu waktu SMP saya itu tidak mengerjakan PR matematika dan saya itu disuruh keluar mengerjakan bersama anak laki. Sampai sekarang saya masih ingat dengan guru saya yang menghukum saya. Jadi saya ini tidak boleh dicontoh Bu. Ini jadi saya kalau ketemu di jalan tuh tak biarin Bu, enggak saya. Karena saya apa dendam dulu karena saya dibikin malu walaupun itu tahu kesalahan saya, tapi karena saya itu merasa dipermalukan, akhirnya saya tuh menjadi dendam dan sampai saat ini tuh saya masih ingat. Jadi kalau posisi penghukum ini tidak tepat. Tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Nah, biasanya kalau ada salah satu guru serigala atau yang guru yang terlalu apa namanya? Killer, terlalu killer itu biasanya tidak disukai murid. Nah, yang kedua pembuat merasa bersalah. Kalau bersalah itu suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita, seakan guru-gurunya menderita Bu. Nanti kamu itu kalau telat terus saya yang dimarahin kepala sekolah, saya yang nanti jadi apa tadi? Pusing ya Bu. Nah, jadi jantungan. Nah, seolah-olah gurunya yang menderita. Nah, membuat merasa bersalah. Dampaknya itu apa Bu? Membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Yang ketiga teman. Nah, guru bersikap ramah. Selamat pagi Naren.
Selamat pagi. Nah, itu guru bersikap ramah Bu. Cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang atau satu guru. Nah, kalau kita bersikap kayak gitu, kalau ada anak rewel mesti itu yang dicari guru kelasnya. Nah, karena tiap hari yang memantau anak itu pasti guru kelasnya. Terus dampak yang kedua, membuat siswa tidak mandiri. Kita lihat yang pemantau dan manajer. Kalau pemantau Bu, pemantau itu nada bicara dan ekspresi datar. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya apa Bu? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri. Terus yang terakhir manajer. Manajer ini suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah, dan dampaknya murid itu menjadi mandiri, pede memecahkan masalah sendiri. Kira-kira yang paling tepat yang mana Bu? Manajer. Nah, kalau kita sebagai pemantau itu nanti tidak sepenuhnya anak menjadi mandiri. Nah, tapi kalau manajer ini murid mandiri. Oke. Nah, nanti kita lihat ya Bu. Saya ada segitiga distribusi. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia Bu. Tadi kebutuhan dasar manusia itu 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang pertama bertahan hidup itu apa Bu? Sandang, pangan, papan. Nah, apakah memperbanyak keturunan itu tidak termasuk bertahan hidup Bu? Termasuk apa enggak? Tidak termasuk, itu karena termasuk kebutuhan hidup manusia. Tidak hanya sandang, papan dan pangan ya Bu? Betul ya Bu? Setuju Bu? Betul. Yang kedua kasih dan sayang dan rasa diterima. Jadi tidak hanya guru yang perlu diperhatikan, murid juga perlu diperhatikan. Ketika ada anak yang menangis, itu pasti tujuannya untuk apa Bu? Anaknya ingin diperhatikan, cari perhatian kepada bu guru, pengen digendong, pengen disayang. Ojo malah, jangan malah bicara kok malah digendong, nanti kok digendong orang nangis, meneng-meneng nangis. Jangan seperti itu Bu. Karena apa? Anak itu ketika menangis pasti punya alasan Bu. Karena apa? Pengen diperhatikan bu guru. Kita peluk, kita gendong, kita tanya. Nah, setelah anak aman, merasa nyaman, kita baru taruh. Terus apa Bu? Kita melakukan kegiatan yang lain. Jadi kalau anak ini merasa sudah aman, sudah nyaman, sudah tenang, tidak nangis lagi, baru kita fokus ke yang lain. Jadi yang perlu kita perhatikan itu yaitu kita peluk, kita beri perhatian, kita sayang-sayang dulu. Tapi kadang-kadang juga terus-menerus anak itu seperti itu. Kita perlu terus. Sehingga kita harus tahu apa yang Ya, kita melihat karakteristik muridnya Bu, maka itu perlu. Jadi guru harus tahu karakteristik muridnya masing-masing. Oh, anak ini karakternya seperti ini. Oh, anak ini karakternya seperti ini. Jadi gurunya yang lebih tahu. Jadi mengatasi anak itu seperti apa, gurunya yang lebih tahu. Nah, itu menilai karakteristik anak itu tidak cukup 1-2 bulan ya Bu. Karena di PAUD ini apalagi ketika pembelajaran baru Bu, ya. Pembelajaran baru. Ini anak-anak banyak yang nangis, kita belum bisa mengelompokkan anak-anak itu yang seperti apa. Jadi kalau sudah berjalan
berjalan waktu 3 atau 4 bulan baru bisa kita mengenali anak-anak kita. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan gimana Bu contohnya? Ini loh hasil karyaku bagus. Nah, itu termasuk penguasaan. Punyamu jelek, punyaku bagus. Nah, itu penguasaan. Kebebasan. Nah, kebebasan Bu. Murid-murid ini juga butuh kebebasan. Jadi ketika anak-anak itu belajar di dalam kelas itu, ketika anak-anak belajar di dalam kelas itu bosan nggak Bu? Bosan. Sesekali itu diajak keluar belajar di bawah pohon yang rindang, yang anginnya sepoi-sepoi, belajar di luar atau di halaman sekolah yang halaman sekolahnya memungkinkan biar anak-anak tidak merasa bosan. Terus yang kelima itu kesenangan. Guru butuh kesenangan Bu. Kalau kita banyak tugas, habis itu kita butuh healing, butuh refresh. Apalagi anak-anak juga butuh kesenangan. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Paham Bu? Nah, saya ada 4 ya Bu. Nah, ada 4 kata-kata. Coba ada 4 kalimat. Nanti kita bersama-sama. Ini termasuk kesenangan atau termasuk kasih sayang atau termasuk penghargaan atau termasuk apa tadi Bu? Penghargaan atau kebebasan. Nah, nomor 1. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini termasuk apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kesenangan. Karena di situ ada kata senang Bu. Aku senang main kejar-kejaran. Yang ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, kasih sayang. Nomor 3. Aku hebat kan bisa ibu guru kejar aku. Aku hebat kan? Penghargaan. Aku hebat kan? Jadi itu penghargaan. Ini dihargai. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini apa betul? Aku bosan. Nah, kebebasan. Karena anak itu bosan kalau belajar di dalam kelas. Nah, dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini diibaratkan album yang sangat berharga. Kira-kira album yang sangat berharga itu kita isi apa Bu? Yang indah-indah. Foto apa biasanya kalau album itu Bu? Foto keluarga. Foto apa lagi? Foto healing. Nah, itu yang terutama ya Bu. Foto apa? Foto SMP. Nah, SMA. Nah, foto waktu sekolah. Nah, foto pernikahan. Nah, foto pacarnya. Nah, ini yang paling penting semua. Nah, mantan pacarnya ditempel semua ya Bu di album ya Bu ya. Sekarang saya tanya Bu, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Pasti jawabannya apa? Orang tua. Keluarga. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apa Bu? Tadi yang ada di profil pelajar Pancasila itu. Nah, beriman dan bertakwa. Kenapa kok beriman dan bertakwa Pak? Dia punya pegangan. Tanpa iman, tanpa takwa. Mbak Nur Yatin silakan masukkan. Dakwah sini. Nah, Mbak Nur Yatin ya. Tadi apa nilai-nilai kebajikan? Nilainya apa? Alasannya apa? Tadi kan menjawab beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alasannya kenapa? Karena jika seseorang itu cuma mengimani tidak melaksanakannya kan sama dengan munafik itu loh Mbak, tidak bersyukur, tidak ada rasa syukurnya gitu. Tepuk tangan buat Mbak. Terima kasih. Nah, terima kasih. Nah,
Nilai apa tadi? Yang pertama tadi apa Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena apa Bu alasannya? Ya karena yang menciptakan kita itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, terus mau beriman kepada siapa? Karena kita melakukan segala sesuatu itu harus punya iman. Betul. Aplaus buat Mbak Nuriati. Kalau yang ketiga Bu, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Nah, ini Bu, jika Anda menjadi orang yang ideal, kira-kira apa karakter apa yang Anda inginkan pada diri Anda? Kira-kira apa Bu? Tolong, dermawan, yang baik-baik, jujur. Nah, karena kalau orang jujur itu pasti dipercaya, menolong. Nah, kalau kita mempermudah urusan orang lain, insya Allah urusan kita juga dimudahkan. Selanjutnya Bu, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Kira-kira dari lahir sampai Anda seperti ini, apa yang kira-kira Anda banggakan Bu? Capaian apa? Ya diri kita, apa Bu? Yang menjadi apa Bu? Hukum? Bisa menularkan ilmu kepada orang lain. Enggak? Bangga menjadi ibu. Keren ya. Menjadi istri soleha, seperti namanya Solehati. Masya Allah, luar biasa Bu. Cita-cita yang diinginkan Bu Tuti sangat luar biasa. Menjadi istri yang soleha. Amin. Terus Bu, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Tentunya guru. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Dari TK sampai SMP, dari TK sampai kuliah itu perjalanan hidup, perjalanan cerita Anda itu pasti panjang sekali. Nah, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna apa Bu? Terus yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna yang menemukan kebahagiaan pada diri sendiri. Bisa menemukan kebahagiaan pada diri sendiri. Oke, aplaus bagus banget. Ini Bu, ini yang menjadi pertanyaan ibu-ibu tadi semua ya. Segitiga restitusi. Apa Bu? Segitiga restitusi. Kalau anak kita punya masalah itu kita gunakan segitiga restitusi. Sudah ada rumusnya Bu. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini seperti apa Bu? Nah, nanti kita lihat ini ya. Menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya nggak apa-apa Nak. Kamu pernah melakukan kesalahan. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu seperti apa Bu? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya itu. Jadi kita tanya dulu, kamu melakukan itu kenapa Nak? Pasti kamu melakukannya punya alasan. Alasannya apa? Nah, itu namanya validasi kebutuhan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tadi kan kita sudah punya kesepakatan kelas. Nah, jadi kalau murid-murid melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi kepada kesepakatan kelas tadi. Nah, menanyakan kira-kira
keyakinan kelas yang kita sudah sepakati apa saja ya. Nah, kayak gitu. Itu namanya menanyakan keyakinan. Ini saya ada 3 restitusi contoh Grambian atau sudah jelas atau sudah paham atau muter-muter nih Bu. Ini saya punya video Bu. Sebentar. Ini segitiga restitusi saya. Nah, ini ada anak yang makan di dalam kelas, Bu. Padahal sudah ada kesepakatan kalau harus mentaati peraturan. Halo Mas Jaki, selamat siang. Tadi sudah istirahat? Tadi sudah makan? Sudah. Yaki tahu nggak? Kira-kira Bu Umi itu manggil Yaki ke sini itu untuk apa? Tadi kenapa? Oh nggak tahu. Bu Umi manggil Yaki tadi ke sini. Bu Umi tadi lihat Mas Zaki itu tadi makan saat jam pembelajaran. Betul atau salah? Nah? Tadi Bu Umi lihat Mas Zaki makan saat jam pembelajaran. Betul atau salah? Oh betul. Tadi Mas Zaki makan ya saat jam pembelajaran ya. Yaki sebenarnya makan itu kebutuhan manusia. Bu Umi kalau lapar juga Bu Umi makan. Tapi kita harus lihat situasi dan kondisi waktu yang tepat. Nah, sekarang Bu Umi mau tanya. Nah, kira-kira kalau Mas Yati itu makan di saat jam pembelajaran itu perbuatan salah atau benar? Salah. Nah, kalau Yati sudah tahu salah, tadi kenapa kok Mas Yati makan di dalam kelas jam pembelajaran? Oh, karena lapar, belum sarapan ya. Kenapa kok belum sarapan? Oh, takut telat ya. Tadi malam memang Mas Zaki tidur jam berapa kok? Kok telat berangkatnya? Oh, jam 9. Nah, biar Mas Zaki itu tidak makan di dalam kelas. Nanti tiap pagi Mas Zaki harus sarapan dulu ya. Oke, nah sekarang Bu Umi ingin menanyakan keyakinan kelas. Mas Zaki kira-kira masih ingat apa enggak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kira-kira apa saja ya? Harus apa ya? Bersikap baik, terus jujur, tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Oke, nah kira-kira kalau Mas Zaki tadi makan di dalam kelas, kira-kira itu perbuatan salah atau betul nak? Perbuatan apa? Salah. Nah, di sini Bu Guru itu tidak akan menghakimi Mas Zaki, tidak akan menyalahkan Mas Zaki, tapi Bu Guru di sini ingin mencari solusi agar Mas Zaki tidak makan di dalam kelas. Nah, kira-kira kapan nih Mas Zaki akan memperbaiki kesalahan Mas Zaki agar tidak makan di dalam kelas? Kapan? Besok? Kapan mau memperbaiki kesalahannya besok? Besok, oke. Berarti besok Mas Zaki akan memperbaiki kesalahannya ya. Bu Umi di sini hanya ingin Mas Zaki itu jadi anak yang baik, taat sama peraturan, dan jadi anak yang soleh. Siap?
Oke. Terima kasih Mas Yaki. Tas dulu, tas dulu. Oke, peluk Tumi. Oke, terima kasih. Saya sangat senang karena Bu Umi sudah mencarikan solusi. Kira-kira setelah menonton video tadi, ibu-ibu paham nggak Bu? Jadi kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kita itu tadi sudah punya rumusan yaitu segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas gimana tadi Bu? Ya, gimana Bu? Menanyakan apa Bu tadi Bu? Nah, menanyakan dulu kepada anak. Kira-kira kamu nggak dipanggil di sini Bu, ini kamu apa tidak? Nah, kesalahannya anak itu seperti apa? Tahu Bu, tadi kenapa kok tadi Yaki dipanggil Bu Umi ke sini? Tadi makan di dalam kelas. Nah, kita tanya dulu Bu. Yang kedua itu tadi apa Bu? Menstabilkan identitas. Tadi yang terakhir ya Bu ya. Menstabilkan yang kedua, menstabilkan identitas itu tadi yaitu menanyakan alasannya. Nah, kenapa tadi Mas Zaki kok makan di dalam kelas? Tadi Mas Zaki jawabnya apa Bu? Kenapa? Karena lapar. Jadi ada dua komunikasi, bukan satu arah. Jadi kita tahu alasannya anak itu melakukan kesalahan itu apa. Jangan terus kita menghakimi atau jangan langsung kita menghukum, menghadik, itu tidak boleh Bu. Kita harus tahu alasannya murid ini apa. Nah, kita tanyakan dulu kenapa Mas Yaki tadi kok makan di dalam kelas? Kenapa Bu? Oke. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas apa tadi Bu? Contohnya. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah kita tempel-tempel tadi itu namanya keyakinan kelas. Nah, itu kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa Mas Yaki? Kita ulas kembali. Oh iya Bu, mentaati peraturan ketika jam pelajaran. Ketika jam pelajaran tidak boleh makan di dalam kelas. Seperti itu. Jadi kita ulas lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya. Habis itu kita mengarahkan anak untuk mencari solusinya sendiri Bu. Kira-kira biar Mas Yaki itu tidak makan di dalam kelas, kira-kira apa yang dilakukan Mas Yaki besok biar tidak makan di dalam kelas? Harus sarapan pagi. Yang kedua, bangunnya lebih awal biar tidak telat, akhirnya bisa sarapan pagi. Nah, yang itulah yang dinamakan segitiga restitusi. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan, yang ketiga keyakinan. Keyakinan apa Bu? Menanyakan keyakinan. Sampai di sini paham Bu? Nah, itu adalah rumus segitiga restitusi ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Jadi kita tidak boleh menghukum, menghadik satu arah ya. Jadi kita harus ada dua arah antara guru dan anak. Nah, mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan selebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya buka sesi tanya jawab Bu. Ada yang bertanya mungkin apa yang saya sampaikan kurang paham, monggo bisa ditanya. Oh iya. Solusi harus runtuh. Ya. Ya, harus runtuh. Yang pertama tadi apa tadi Bu? Nah, pertama harus menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanya keyakinan. Jadi harus runtuh ya. Segitiganya ini menstabilkan identitas, validasi, baru menanyakan keyakinan. Pertanyaan Bu?
Tanya lagi nggak Bu? Monggo, siapa yang ingin bertanya? Sudah Bu, nggak ada pertanyaan? Siapa Bu yang belum sampai? Monggo ditanyakan Bu. Sudah paham semua atau masih ada yang punya gagasan? Monggo bisa kita sharing di sini. Kalau tidak ada, sudah tidak ada Bu? Alhamdulillah, kalau sudah tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi ibu-ibu semua dan bisa diterapkan di sekolah impian panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu-Ibu. Terima kasih kepada Ibu Umi Astuti SPD MPD yang telah memaparkan tentang diseminasi budaya positif ya. Semoga paparan dari Ibu Umi Astuti tadi bermanfaat, kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat tadi untuk pembelajaran di lembaga kita masing. Selanjutnya untuk sesi acara tanya jawab, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Tidak ada nih Bu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan kita doakan saja semoga Ibu Umi Astuti dalam menjalankan EGP-nya berjalan dengan lancar, lulus dan sukses, bermanfaat bagi diri sendiri dan pada maslahat umumnya. Demikian ya Bu. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya di sini sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Susana dari TK Pertiwi 9. Setelah mengikuti paparan dari Bu Umi tentang diseminasi budaya positif, saya sangat berterima kasih karena dengan itu saya mengetahui bagaimana cara pandang saya terhadap budaya positif yang baik dan benar. Guru Penggerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Budia. Saya setelah mengikuti praktik baik dari Bu Umi Astuti kemarin, yang saya dapatkan adalah bahwa ternyata pendekatan disiplin itu bisa dilakukan dengan cara kontrol dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.